kebijakan pemerintah memungkinkan kerjasama usaha pengelolaan aset PAMSIMAS, atau desa langsung menunjuk pengelola PAMSIMAS. Saya sedang melakukan 2 treatment Dr. Billy Kataros satu. Yang 16 ingin saya coba kerjasama Pokmas dengan desa. Yang RW 13 dikelola oleh BUMDes. Saya ingin mengevaluasi Mangpai, nguntungkeun mana. Ya. Contoh dari PAMSIMAS yang Pokmas misalnya. Tahun ini bisa menyetor pendapatan asli desa 2,8. Tetapi BUMDes include jeung tangga 1000, jeung warung, jeung LPG, jeung PAMSIMAS 5 juta. Dari sisi potensi pendapatan asli desa, alus kerjasama pemerintah desa jeung Pokmas atau melalui BUMDes saat ini? Pokmas. Nah, itulah bagaimana kita membandingkan. Tersalah. Kenapa BUMDes baru setor? Karena yang diperoleh dari PAMSIMAS itu masih pendapatan kotor, akan dikurangi oleh operasional dan dipakai ngabiayaan di BUMDes. Nah, maka pemerintah desa harus memiliki pilihan yang lebih cerdas. Jadi ketika sesuai nama tuh Pokmas langsung ke desa, ternyata dasar tujuan nama. Ketika datang dari pendapatan BUMDes masuk ke kas desa sebagai pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat desa. Nah, disinilah hukum ekonomi berlaku. Maka ketika BUMDes tidak memberikan kontribusi yang signifikan, maka bisa saja pemerintah desa mencabut kerjasama, mengkerjasamakan dengan pihak ketiga. Karena kewenangan pemerintah desa menata usahakan aset tidak hanya dengan BUMDes. BUMDes diperlakukan sebagai pihak ketiga. Contoh ngelola tangga 1000, kalau dalam 5 tahun tidak berkembang, sementara ada investor yang menjanjikan, menjadi tidak salah kalau pemerintah desa setelah memberikan kesempatan kepada BUMDes, kemudian bekerja sama dengan pihak lain. Tantangan bagi BUMDes menjadi sangat besar. Nah, di dalam PP 11 ada isu yang belum diatur sebelum adanya PP 11. Jadi di PP 11 dilengkapi tentang akses permodalan atau pinjaman. Di masa mendatang, BUMDesa atau BUMDes bersama dapat mengajukan pinjaman dengan ketentuan performansi dan kejelasan aset yang akan dijaminkan. Jadi ketika nanti BUMDes memiliki aset, itu bisa digunakan untuk jaminan untuk memperoleh modal. BUMDes setelah PP 11 akan menjadi lebih ketat, diminta kewajibannya terhadap perpajakan dan retribusi. Retribusi tangga 1000 mungkin, pajak tangga 1000, pajak penghasilan, itu akan menjadi hal yang dipertanggungjawabkan oleh BUMDes. Kemudian pemberhentian kegiatan usaha, ini menjadi seksi Pak. Contoh BUMDes Ciberwetan punya usaha modal bergulir. Ayeuna modal bergulir itu beuki alus atau beuki terpuruk? Maka ada suatu hal yang nanti oleh BUMDes harus diputuskan. Berarti pemberhentian usaha dan dianggap uang itu yang tidak tertagih adalah resiko ketika sudah dilakukan upaya-upaya penyihatan. Dan harus ada biaya penghapusan pinjaman. Berarti ada resiko yang harus ditanggung oleh BUMDes sebagai unit usaha. Bukan berarti melepaskan. Berarti BUMDes pun di neraca harus nutup kerugian pada saat mengeluarkan anggaran untuk dana bergulir. Kemudian terkait dengan bisnis judgment rule. Jadi penasehat, pelaksana operasional dan pengawas tidak serta-merta dapat dilaporkan ke APH ketika organ ini adalah pelaksana keputusan Musdes dan MAT. Jadi terhadap beberapa keputusan yang diputuskan oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa, tidak serta-merta penanggung jawabnya adalah penasehat dan pengawas. Tetapi dilihat dulu. Tetapi ingat,
Meskipun keputusan musyawarah desa, jangan sampai membuat keputusan yang merugikan kepentingan masyarakat, keputusan yang melanggar undang-undang. Jika itu yang terjadi, ya tetap ada kesalahan ketika kepala desa dalam kapasitasnya selaku penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan itu tidak bisa memberikan saran-saran yang aman untuk penyelenggaraan BUMDes. Kemudian bantuan ke BUMDesa, implikasi dari adanya badan hukum BUMDes dapat dibantu langsung melalui APBDes seperti yang sudah berjalan sebelum pengaturan ini. Jadi benar-benar itu penyertaan kepada BUMDes itu menjadi sangat terlindungi. Jadi BUMDes artinya desa teh ngomongin BUMDes untuk tujuan jelas usaha, bukan sekedar. Nah kemudian ada transformasi dan integrasi. Pengelolaan dana bergulir ini kita tidak ada, tetapi kita ada beban, yaitu pengelolaan dana bergulir masyarakat ex-PNPM dari pedesaan harus bertransformasi menjadi BUMDes bersama dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada aset masyarakat. Ini bisa kita kecualikan, tetapi kita punya dana bergulir PNPM perkotaan yang ada di Badan Keswadayaan Masyarakat. Itu perlu ditanyakan apakah bisa digabungkan. Tapi setahu saya itu pun terpuruk, yang ada tinggal hutang yang tidak dibayar. Jadi problem BUMDes di Bidwetan di dana bergulir adalah marjuki, mayar embung ngajuk beuti. Jadi si marjuki Pak bari ngaleuteul lah Pak. Karena ini sosialisasi peraturan ya, punten ada monoton. Nanti kalau diskusi yang menjawab Pak Ape atau Pak Ahmad Cakrul. Nah. Ini amanah Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut pasal 87 Undang-Undang Desa. Jadi aturan tentang BUMDes yang ada di Undang-Undang Desa itu dicabut, batal demi hukum, mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 11. Dengan sendirinya Permendes yang mengatur tentang BUMDes rontok. Berarti harus ada Permendes baru tentang badan usaha milik desa. Dalam hal Permendesnya belum ada, berarti kita mempedomani yang ada di Permendes itu yang tidak bertentangan dengan ini. Karena belum ada pencabutan tentang Permendes. PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes pencabut pasal 132, 142, PP 43. Berarti implikasinya PPP juga dicabut. Berarti murni terkait BUMDes, rujukannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 11. Tidak ada lagi ke PP sebelumnya. Maka hakikatnya seluruh peraturan menteri yang menjadikan Undang-Undang Desa dan PP 43 sebagai konsideran itu harusnya batal atau harus direvisi, dikeluarkan peraturan yang baru. Nah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja BUMDes didefinisikan sebagai badan hukum. Dengan sendirinya BUMDes memiliki kepastian hukum. Kalau dulu kan kelamin BUMDes masih nggak jelas. BUMDes itu apa sih? PT, badan hukum publik atau privat. Berarti sekarang itu jelas BUMDes adalah diakui sebagai badan hukum. Didirikan oleh desa-desa, oleh desa dan atau desa-desa, berarti dapat berbentuk BUMDes atau BUMDes bersama. Guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, penyediaan jenis usaha lainnya, dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ini tujuan utama. Maka jawaban sekarang adalah, mau nggak BUMDes Induk Cibuletan berjawab? Sudah berapa tahun kita berdiri? Dan sudahkah tujuan utama sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sudah mampu diwujudkan oleh BUMDes? Ataukah selama ini BUMDes baru berkutat dengan memenuhi biaya operasionalnya saja? CFQ operasional jeung gaji pengelola BUMDes. Mangga itu mah perenungan kedah diwaler. Kantun diwaler itu Bapak-bapak. Ini yang diatur bab 1 ketentuan umum, bab 2 pendirian, bab 3 anggaran dasar organisasi, sampai ke bab yang terakhir yaitu ketentuan peralihan. Nanti ada ketentuan peralihan. Jadi cukup lengkap apa yang bisa kita pedomani dari PP 11.
Ini ketentuan umum. Tujuan adalah melakukan kegiatan usaha ekonomi, melakukan kegiatan pelayanan umum, memperoleh laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli desa. Ada PR besar bagi BUMDes, yaitu menggenjot pendapatan asli desa. Dan saya setiap di sidang BPD ditanyakan, di BUMDes menang sabaraha? 5.000 sering BPD deh Pak Haji. Nah, dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi desa, pemanfaatan aset desa. Jadi boleh ke BUMDes mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Nah ini yang kenapa saya ngajak Karang Taruna yang seberapa orang kampung? Iya Pak. Wah ya. Cik lah. Dapiraku kepala desa tuturupun kanu teknis. Dikala BUMDes direktur itu dari sisi kebijakan polisi makro butuh orang yang memainkan transformasi digital BUMDes, yaitu orang yang melek IT. Jadi butuh namanya dedemit. Desa-desa yang melek IT itu butuh dukungan para pemuda yang melek IT untuk terjun ke BUMDes. Dan di tahap awal tidak bicara saya berapa digaji, tapi Anda bicara saya di tahun sekian ingin bergaji sekian, begini caranya. Perkara modal, desa siap, lamun jelas, ger meningkatkan pendapatan asli desa. Apakah pemuda tidak ingin Cibiruetan bisa mengeluarkan kartu untuk pelajar masyarakat miskin, kartu untuk mahasiswa masyarakat miskin, kartu untuk lansia, kartu untuk yatim piatu. Main ke Panggung Harjo, di sana desa sudah menerbitkan kartu bersalin, kartu lansia, kartu berobat. Dari mana? Dari pendapatan asli desa yang berasal dari BUMDes pengelolaan sampah yang nilainya sudah miliaran, jauh melebihi transfer dana desa. Itu dari sisi satu, memanfaatkan masalah sampah menjadi potensi. Maka dengan ini, di forum ini saya meminta ke Karang Taruna cik pangidentifikasikan budak urang atau saha generasi muda, baik yang tergabung di Karang Taruna atau tidak tergabung di Karang Taruna, orang Cibiruetan yang punya kapasitas itu dan mau mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan BUMDes Cibiruetan. Tong bicara modal ayeuna, sodorkan konsep, saya sampaikan ke BPD, mari kita putuskan. Asal prospeknya jelas. Tantangan. Yang kedua, landasan BUMDes, yaitu semangatnya kekeluargaan gotong royong, prinsipnya profesional, terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan. Karena prinsipnya profesional, maka ukurannya nanti adalah tawarannya adalah bagaimana proposal dan bagaimana Anda memproyeksi dari modal yang diberikan akan mendatangkan keuntungan sekian break-even point dalam tahun sekian. Mang Uwan punya usaha kaos. Ketika bicara modal mau ekspansi, kenapa tidak? Saya butuh ekspansi, sebenarnya BUMDes mau nggak bekerja sama? Oke. Penambahan modal, ada tempat, di branded, Gombrang menjadi unit kerja BUMDes atau BUMDes menjadi salah satu mitra kerja. Itu menjadi penting. Atau Anggus Gombrang mah top leader, tapi Mang Uwan punya gagasan bagaimana kalau kita memproduk yang kualitasnya lebih rendah tetapi harga bersaing. Maka kapasitas kemampuan itu ditransformasi ke orang BUMDes. Oh, BUMDes yang percetakan kaos lain. Merekna mun ieu mah Gombrang, mun ieu mah sareng bikin usaha. Berarti dengan menjadi marketing mix, bauran pemasaran dengan kualitas yang lebih. Potensi besar di sini, loba klub voli, loba klub sepak bola. Belum lagi kalau masuk ke ranah pemasaran global. Fungsi konsolidasi produk-produk. Nah tadi sana ada keramik, sini ada Gombrang.
Apakah simpel desa bisa dimanfaatkan sebagai konsolidasi oleh BUMDes? Bisa. Yuk, perkara aplikasi itu ada kelemahan, amati tiru modifikasi. Bila perlu keluarkan aplikasi baru yang menjadi unggulan. BUMDes menawarkan menjadi pesaing simpel desa ke desa-desa yang belum punya aplikasi. Jangan tong jauh-jauh Cinunuk mah lamun erek nyeun surat masih kudu mingki teh. Ka desa Cibiruetan mah bisa pesen dina Android. Ketika Cinunuk tertarik, tawar, ayo lah. Lamun mayar simpel desa mah 20 juta. Iya mah aplikasi BUMDes. Irit desa misalnya. Fiturnya sama 10 juta. Pengembangnya anak-anak BUMDes. Kenapa tidak? Kemudian penampung pembeli pemasar. BUMDes menjadi bandar sampel, bandar cau boleh. Inkubasi usaha masyarakat. Apa inkubasi berikutnya? Mengayomi. Stimulus dan dinamisasi usaha masyarakat. Memberikan stimulus. Berarti ada permodalan yang dibutuhkan oleh BUMDes. Pelayan kebutuhan dasar. BUMDes bertindak sebagai grosir bagi warung-warung. Bisa saja BUMDes langsung mendatangkan, kalau sewa gudang udah menjadi mungkin ketika melayani grosir-grosir. Peningkatan kemanfaatan nilai ekonomi, peningkatan nilai tambah atas aset desa. Nah, ini pemanfaatan aset desa, wisata dan lainnya. Dengan 3 ini saja peluang kita udah sangat besar. Kenapa tidak tergali tahun-tahun? Da BUMDes kan diarantep bentuk sarojeng dijerumuskeun, tak modal sakitu. Daek ke daek didirikan 15 juta nomor lantai kagok kan terjadi naon. Itu sarojeng eta mah naonnya istilah nama daek hante-hante. Itu yang harus kita lakukan. Oke, dari sisi pendirian, jenisnya bisa berupa BUMDesa atau BUMDes bersama. Pendirinya kalau BUMDesa satu desa. Forumnya pengambilan keputusan dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD. Penetapannya adalah peraturan desa. Urang berarti kudu bebenahi nanti. Kalau antar desa, Cinunuk kebetulan ada kerjasama desa digital kawasan dengan Cibiruetan dan Cilenyewetan, maka kita harus membentuk BUMDes bersama. Tantangan lagi bagi Mang Uwon, bagi Fahmi. Karena ini menyangkut bisnis digital, mungkin diseseret ke Pak Dedi. Nah, Pak Dedi mah WA oke kadang-kadang tetap baca no PDF Pak Dedinya. Karena gitu dulu aplikasi. Ini problemnya. HP-na error alasan teh. Maka butuh orang muda. Cinunuk, Cilenyiwetan dan Cibiruetan memanggil pemuda terbaik di bidang IT untuk membentuk BUMDes bersama karena di 2022 nanti akan dimodali oleh masing-masing desa. Kita belajar dari Pancamandala yang bisa melayani pemasangan aplikasi milik desa seperti model IndiHome. Masangna ka desa. Providernya bisa kerjasama. Tetapi dari mulai teknis, masang jaringan, sesuai kapasitas pemuda nanti. Tukang tuak taek, tukang masang kabel, anu bagian komputer butuh. Pek bayangkeun, kesempatan ini luar biasa. Teu kudu jadi pengangguran. Ya, Fahmi mah leuh geus jadi PNS, Mang Uwan geus boga perusahaan, direktur goreng-goreng. Tapi anggota urang. Aya kan nganggur. Nah ini pikiran. Oke. Forumnya musyawarah antar desa. Kalau untuk 3 desa. Dan peraturannya adalah peraturan bersama kepala desa yang mendasari pembentukan BUMDes. Ini pendiriannya BUMDesa bersama didikan berdasarkan kesamaan potensi. Contohnya adalah desa digital, kegiatan usaha dan kedekatan wilayah. Contohnya Cibiruetan Cinunuk tidak terikat pada batas wilayah administratif. Jadi orang lamun ajeun pasir biru bisa. Karena persoalan kedekatan wilayah. Pendirian BUMDes bersama dilakukan oleh desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDesa. Jadi dalam hal di Cinunuk aya BUMDes, Cibiruetan aya, Cilenyewetan aya, maka bisa saja dibentuk BUMDesa bersama. Itu yang memungkinkan kita laksanakan. Ini alur pendaftaran Badan Hukum Desa, nanti kawan-kawan pendamping bisa membantu pendaftarannya. Pengajuan nama, persetujuan nama, MD dan MAD, pendaftaran BUMDes, penerbitan sertifikat. Ini tahapannya banyak. Pengisian formulir, nama yang diajukan, jenis BUMDes, nama desa, alamat kedudukan,
kemudian edit data dan lain-lain. Itu semua proses panjang yang nanti harus disiapkan. Jadi BUMDes kita, Cinanuk dan Ciboletan nanti harus menempuh pendaftaran Badan Hukum Desa yang sekarang belum kita lakukan. Kita menata lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian itulah yang harus kita lakukan kepada sekalian, yang harus kita lakukan dalam hal penataan BUMDes kita. Oke. Sorry kalimat. Nah, kita tata anggaran rumah tangga, perbaiki kembali disesuaikan dengan peraturan desanya dan disesuaikan dengan peraturan musyawarah desa. Organisasinya, perangkat organisasi BUMDes yaitu musyawarah desa atau antar desa, penasehat, pelaksana operasional dan pengawas. Pelaksana operasional itu adalah terdiri dari yang sekarang disebut direktur BUMDes, sekretaris, bendahara, itu pelaksana. Kemudian semangat yang diusung oleh kekeluargaan dan gotong royong diwujudkan dengan menempatkan musyawarah desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan. Rencana kerja, BUMDes harus memiliki pelaksana operasional menyusun rencana program kerja yang memuat sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja kegiatan. Anggaran yang dirinci atas setiap anggaran program, maka BUMDes di tahun 2020 Ciberwetan akan menambahkan modal 80 juta ya Pak? 80 juta, maka dibuat sasaran usaha programnya. Cinanuk kayak gini Pak? Tahun dia? 100 saudara Pak. Alhamdulillah. Ulah ya? 100.000. Ya apa ya katanya? Tuh, Kantun disusun sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan apa? Anggaran dirinci setiap anggaran program kerja kegiatan dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan MAD. Jadi 80 juta nanti akan kita putuskan, BUMDes harus memaparkan konsep. Maka kalau pemuda sudah mulai masuk, merapat dengan Pak Haji, pemuda punya kapasitas, Pak Haji sebagai direktur utama nanti memberikan kebijakan. Apakah akan diambil atau tidak, dibawa ke musyawarah desa. Kepemilikan modal, aset dan pinjaman. Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDes dimiliki desa atau bersama desa-desa. Jadi kalau BUMDes bersama, pemiliknya bersama. Aset BUMDes bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman atau sumber lain yang sah. Modal adalah penyertaan modal desa berupa uang atau barang selain tanah dan bangunan, berupa aset. Pinjaman yaitu syarat pinjaman yang sesuai dengan ketentuan, itu diatur. Pengadaan barang dan jasa itu diumumkan. Jadi BUMDes pun belanja, kemana sesagawaya kok. Namun nilainya tadi pengadaan barang dan jasa pada BUMDes memperhatikan prinsip transparan, akuntabilitas, efisien dan profesional. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMDes dipublikasikan oleh media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa. Jadi BUMDes umpamanya pada investasi, membangun pabrik air minum misalnya itu dipublikasikan. Tidak serta-merta. Kerjasama usaha bisa dengan pemerintah dalam rangka pemanfaatan aset desa, cuma dilarang menjaminkan aset desa yang dikerjasamakan. Jadi mentang asal ibu bapak digadekeun, ulah. Kerjasama non usaha, transfer teknologi, nah ini peluang Pak. Kerjasama non usaha, peluang BUMDes sekarang itu ditawarkan oleh Alexa. Jadi tidak kerjasama dengan Alexa untuk usaha air minumnya, tapi Alexa bersedia membackup teknologi jika BUMDes akan bergerak di bisnis air. Salah satunya adalah yang saya pikirkan adalah bisnis galon. Dengan jumlah penduduk Ciberwetan 5.400, 2.000 saja meserna tongka almasum tongka Alexa ke BUMDes dengan air galon yang dijual sama dengan air isi ulang. Tetapi kualitas menggunakan sistem ozonisasi seraya pabrik. Harapannya buruh modal 75, saya ingin di tahun yang akan datang gagasannya BUMDes sudah main di 2000 galon. Sumber China di mana? Alhamdulillah Alexa menghibahkan tanah satu tumbak.
untuk mengeksplor air, Alam Pasundan menghibahkan satu tumpang untuk dibuat artesis. Di antaranya adalah untuk PAM desa melalui BUMDes juga ke RW Dusun 5, dan saya ingin mencoba memberikan gagasan bisnis air minum kalau itu memungkinkan dari sisi dari sisi penjajakan peluang usaha. Butuh lagi pemuda menjadi distributor pakai motor, desa punya PR, sudah akan menyerap tenaga kerja. Jadi di tahun ketiga ini, di tahun ketiga pemerintahan Desa Cibertan sudah mengarah kepada ekonomi. Jadi butuh kreativitas pemuda. Kerjasama non usaha itu ditawarkan. Seperti transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Ini ada, kita punya dapur Pangbarep. Kerjasama non usaha. Di luhur horeun aya event, aya masri, MOU dengan BUMDes, event rutin, banyak peluang. Stakeholder kerjasama bisa dengan pemerintah pusat, Pemdes, Pemda, dunia usaha, lembaga non pemerintah, semua lembaga berpeluang bekerja sama dengan BUMDes. Dan BUMDes sekarang sudah tidak dipertanyakan lagi apa badan hukumnya, sudah jelas BUMDes adalah badan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kemudian pertanggungjawaban, ada laporan semesteran. Nah ini yang menjadi kewajiban sekarang berkala tahunan. Laporan keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi rincian masalah selama satu semester. Kemudian tahunan, laporan keuangan akhir tahun buku dan perhitungan laba rugi. Nah inilah yang disampaikan nanti 6 bulan setelah tahun tutup buku maksimal. Hasil usaha untuk PADES, yaitu pembagian hasil usaha yang diserahkan kepada desa menjadi PADES yang prioritas penggunanya dapat ditetapkan dalam musyawarah. Kalau di Kuningan Kanal Objek Wisata Cibulan yang ada air ikan kancara dewanya, itu BUMDes desa itu tidak repot. Cibulan dikontrak oleh pihak ketiga, baik itu oleh BUMDes maupun swasta, itu 2 miliar. Itu kudungan modal, pokoknya menang 2 miliar. Nah si 2 miliar itu digunakan untuk operasional DKM, ngomean gang-gang, sampai ke kerohiman yang meninggal. Karena diputuskan oleh musyawarah. 2 miliar itu nya sila ipis. Dibanding orang mikiran tanggal 1.000, ruwet. Para saya ngurus. Ya. Cibulan 2 miliar. Dulu waktu saya supervisi ke sana, saya ingat kebanjiran uang. Desa lagi halus. Ya, lapang bola halus. Ya. Lamun pemuda hayang desa urang jigak itu sok bantuan hirupkeun BUMDes. Jadi eueuh anu ngabangun desa jejeleguran tina dana desa. Kada desa mah dibatasi penggunaannya. Dan pabaliut di kepentingan publik. Ada Cisayong bisa membangun lapang bola stadion. Tapi seluruh dana desa selama 2 tahun atau 3 tahun kalau salah itu dialokasikan untuk bangun sepak bola, tidak menyentuh program pembangunan yang lain. Di sisi lain bagus, tetapi sekarang juga ada beban pemeliharaan yang cukup besar. Kita kan, wah Ciberwetan bisa tuh juga batu, bisa. Lamun boga tanah, berarti bisa meli tanah, ulah dana desa. Harus tina pendapatan asli desa. Orang mau di 2 hektar. Lamun ke BUMDes geus boga 2 miliar, dalam 1 tahun lapang sintetis juga bisa kita buat. Kenapa tidak? Tetapi orang selalu mentana neumleukeun ka desa. Hayang ka desa. Gitu-gitu wae. Tapi tidak pernah berpikir membantu penyelesaian masalah desa. Termasuk seperti sampah. Ngawai aja Pak Kades sampah teh dikumahakeun. Nu nyampah maneh nanyakeun ka desa. Kan itu problem. Tapi tidak berpikir sampah teh ku abdi terus dipisah-pisah ka mana misalnya. Ya nu tos plastik bila bade digaleh kan gitu. Itu harus dilakukan. Oke, hasil usaha untuk penyertaan modal, sebagian untuk penyertaan modal diatur juga nanti dalam ADRT. Kerugian terhadap laporan keuangan dilakukan pemeriksaan audit oleh pengawas. Pelaksanaan pemeriksaan audit dapat dilakukan dengan penunjuk dan meminta bantuan auditor independen. Jadi akuntan publik, organ BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan. Jadi lamun Pak Haji mau dituntut, kunaon dia BUMDes teu mere keuntungan, tapi bisa mempertanggungjawabkan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan baik, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Jadi ulah sieun, mun baheula mah kan dibebankeun. Nah, ini mah jelas ada mekanisme. Penghentian kegiatan sebabnya mengalami kerugian terus menerus. Contoh bergulir, berhentikan atau teruskan itu harus putuskan. Mencemarkan lingkungan dinyatakan valid dan sebab lain yang sah. Badan hukum penghentian kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan badan hukum. Penyelesaian dalam rangka penyelesaian sebuah kewajiban dan pengambilan harta atau kekayaan hasil BUMDes, penghentian kegiatan BUMDes bersama ditunjuk BUMDes atau BUMDes bersama ditunjuk penyelesai melalui musyawarah desa. Aktivasi BUMDes dapat dioperasionalkan kembali melalui penyertaan modal baru. Jadi BUMDes itu pilot. Ini nama desa nggak modal deh BUMDes anyar lalakon anyar. Ya. Penataan organisasi baru, pembentukan usaha baru, tidak tindakan lain sesuai dengan ketentuan. Perpajakan dan retribusi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif kemudahan perpajakan. Jadi pajak nage ayat keringanan di BUMDes, ayat ketentuan yang menguntungkan. Tax amnesty. Pemeringkatan. Jadi BUMDes nanti didata, diperingkat, dan menteri desa diantaranya yang melakukan fungsi ini. Kemudian ketentuan lain, pengelolaan dana bergulir. Itu 2 tahun menyesuaikan aset yang dikelola dana bergulir diserahkan kepada desa-desa dalam bentuk angka kepemilikan, pelaksana program atau kegiatan dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan pihak lain yang melibatkan masyarakat desa dan memiliki dampak potensi dan keuntungan yang terkait. Ini menyangkut tentang aset PNPM, ketentuan pelayanan BUMDes dan BUMDes bersama yang telah ada wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini paling lama 1 tahun. Jadi 1 tahun ini orang kudu benar. Dan pelaksana operasional dan pengawas tetap menjabat sampai berakhir masa jabatan. Jadi sesuai SK-nya Pak Dedi itu tidak diutik-utik kedudukannya. Jadi tetap bertanggung jawab sehingga konsep pemerintah desa seperti ini Pak. Pelaksana operasional yang sudah ada dinaikkan jadi direktur utama, sekretaris dan bendaharanya. Ada pengawas, penasehat. Pengawas tidak lagi oleh BPD, tetapi nanti dari masyarakat yang memiliki kompetensi untuk pengawasan. BPD mengawasinya secara keseluruhan, bukan BUMDes, tapi secara implementasi pelaksanaan BUMDes dan BPD yang memimpin musdes pengambilan keputusan. Jadi tidak kocorok kokot, jadi pengawas, ecageun heula, mungkin laporan penilaian tidak. Nanti mau BPD selaku pimpinan musdes meminta pertanggungjawaban pengawas terhadap pelaksanaan. Jadi BPD itu semakin luhur kedudukan dan tuntutannya kudu semakin cerewet dan lain ukur cerewet tapi memberikan pandangan dan kontribusi. Contohnya misalnya ada RT cik lah pangyusunkeun ku BPD kira-kira seperti apa. Tiga muji terus minta. Ulah marek si unggul. Ya. Maka strukturnya adalah direktur utama, sekretaris bendahara. Orang yang ada sekarang kan seberapa orang? 4 kiloan 2. Nah maka geser-geser makanya sekretaris bendahara. Kemudian yang kelola unit, ya mah contoh hukum. Saya contohkan ada direktur modal bergulir, namanya dihapus, ya dinyatakan pilot di usaha ieu. Air bersih, direktur sampah, orang laba persewaan. Dia hendakna aya pegawai. Karang taruna nanti unitnya mari kita kembangkan, semua butuh kehadiran karang taruna, pegawai di sekretaris bendahara juga butuh kalau ada stafnya. Maka caranya adalah tahun ini kita romli heula